Pagi Bu. Makasih banyak ya sudah datang. Yes, kita bikin special screening buat teman-teman media pagi ini, tapi kita lihat full house, boleh tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman. Siap menerima paket. Mereka rela tidak membuka paket di rumah demi membuka paket santetnya di sini. Jadi ini menarik, jadi kita terkesima dengan apa yang dibawakan dari Base kali ini, dan kita pengen tahu menggabungkan fenomena belanja online yang sangat dekat dengan keseharian kita dengan ilmu hitam santet. Apa yang membuat Base Entertainment tertarik mengangkat kombinasi ini sebagai angle baru dalam horor di Indonesia, dan apa pesan yang relevan buat generasi muda sekarang? Silakan. Makasih Dias. Banyak sekali pertanyaan. Selamat pagi. Kalau kita melihat bahwa genre horor adalah genre pilihan, salah satu genre pilihan utama penonton Indonesia. Base secara konsisten selalu berusaha untuk membuat film horor. Ini kalau nggak salah film ketiga kami, Ya. tuh, dan kami selalu berusaha untuk menampilkan sebuah cerita yang baru, yang punya angle yang berbeda, yang fresh dan juga relevan. Nah, ide ini datangnya dari wanita yang ujung sana. Dari sutradara kita. Jadi ini idenya Dina Jasanti. Datang ke Base, dia bilang, oke, kita mau kerjasama. Saya tanya, oke, mau apa nih? What shall we do together? Horor. Aku langsung kaget, Dina, are you sure? Gitu. Nah, kemudian beliau mengusulkan ide ini karena dia ingin kata paket itu datang dengan rasa kengerian. Nah, saya terus terang tertarik karena siapa ya di sini dan kita semua siapa yang ya, selalu sangat dekat dengan belanja online. Ya. Kita terima paket, kalau saya sih hampir setiap hari karena doyan ini order. Jadi ini sesuatu hal yang sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya sangat tertarik sekali dengan ide Dina dan memadukannya dengan budaya ilmu hitam. Gitu. Awalnya dari situ. Awalnya dari situ. Dan kalau kita lihat pesannya apa yang mau disampaikan kalau dari Tapi Base tentu melihat? bukan hanya soal paket dan budaya ilmu hitam, bukan hanya paket dengan santet, tapi di sini juga cerita yang penting adalah cerita pertemanan mereka sekalian ini dalam cerita film ini. Pertemanan anak muda sekarang yang dimana di dalam cerita ini kita bisa lihat pertemanan yang mungkin kelihatannya baik-baik saja, tapi ternyata tidak. Dan sebetulnya pesannya adalah bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan terhadap orang-orang di sekeliling kita, keluarga maupun teman-teman kita, kadang-kadang kita tidak sadari itu punya dampak besar bagi mereka. Jadi hati-hati dalam berbicara dan hati-hati dalam berbuat. Iya sih, itu dia. Tepuk tangan dong buat Mbak Shanti, terima kasih. Kita ke sutradara kita, Dina Jasanti. Kita pengen tahu gimana all idenya lagi ke teman-teman. Dan seperti yang dijanjikan pada saat kita press con trailer, ini akan banyak eksplorasi dari seorang Dina Jasanti untuk treatment horor ya. Dan terbukti dengan sangat berhasil. Tepuk tangan dong untuk Dina Jasanti. Gimana, boleh berikan ke teman-teman eksplorasi dalam penyutradaraannya, dan kali ini kan bermainnya di horor dengan paket santet. Silakan. Terima kasih semuanya udah datang. Ini aku sangat bersyukur loh, dan sangat senang semuanya bisa nonton paket santet juga. Dan terima kasih juga Base, Mbak Shanti, Aura dan lain-lain yang saat aku share aku mau bikin film horor, emang semuanya kaget dan kaget banget. Tapi aku percaya dan aku tuh selalu tertarik dengan cerita yang sangat grounded ya, dan dunia yang sangat dekat dengan kita. Jadi sekitar kita apakah ada ketakutan, kadang-kadang kita ada heartwarmingnya, ada sedihnya, ada kangennya. Nah itu aku pengen coba untuk naikin apa yang kita mengerti atau tahu tentang horor itu bukan hanya sekedar ketakutan. Karena ketakutan itu kan bisa muncul dari mana-mana aja. Ketakutan kehilangan itu juga ketakutan untuk hantu itu juga ketakutan, tapi itu kan semua muncul dari pertumbuhan kita di keluarga, persahabatan kita, temenan dan lain-lain. Eksplorasinya pasti sangat-sangat menantang, karena ini film horor aku yang pertama.
Tapi dengan dukungan pemain-pemain kita yang sangat-sangat hebat ini, Yes. menurut aku sangat-sangat didukung sama tim kreatif yang all out banget gitu. Karena semuanya tahu ini adalah horor pertama aku. Jadi krunya rata-rata itu udah pernah film horor. Ya. Jadi saat aku lontarkan ide, emang pertama semuanya kaget. Wow, tawon gitu. Atau apa gitu. Atau paket jatuh dari mana gitu. Semuanya wow, nggak pernah ya itu dilakukan. Tapi karena semuanya udah pengalaman di horor, justru kita ada ruang untuk eksplorasi apa yang belum pernah. Ya. Dan belum pernah itu aku coba untuk paduin dengan yang biasanya aku lakukan adalah drama. Jadi gimana caranya drama yang kental, yang tebal, persahabatan yang kuat, tapi kita paduin dengan horor. Dan itu mudah-mudahan tersampaikan di paket satu. Itu dia, tepuk tangan untuk Dina Jasati. Terima kasih Karina. Kita ke teman-teman yang sekarang dari mulai sebelah kiri dulu nih. Ada Farandika, tepuk tangan untuk Farandika sebagai Glenn yang mampu bikin sebel teman-teman yang nonton tadi ya. Ini gimana pada saat lo mendapatkan treatment yang ini cukup susah juga secara teknis mengerjakannya mungkin setelah nonton tadi ya. Gimana pada saat dapat tantangan jadi Glenn ini? Pertama-tama terima kasih teman-teman media yang udah mau datang. Ramai banget ya pagi-pagi, bangun pagi tuh susah banget ya, tahu. Tapi kalian semua hadir di sini, terima kasih semuanya. Tantangan menjadi Glenn adalah sebuah tantangan yang sulit karena bagaimana menciptakan sebuah karakter yang dilihat penonton itu menjadi orang yang menyebalkan di sini. Dan kenapa ya kalau tadi udah nonton mati pertama ya kayak Gak boleh spoil dulu ya, karena sorry kita ada banget yang live ya. Aduh maaf ya. Ternyata aku spoiler, maaf ya. Mulut aku keceplosan ternyata. Iya, jadi tantangannya tuh sebuah karakter yang cukup berbeda dengan asli. Maaf ya, Ibu Santi keceplosan. Ya, jadi Terus itu jadi misteri lagi, apakah benar apa siapa tahu namanya Glenn kan selingan, siapa tahu dia bohong. Iya, bohong deh, kayak bohong. Jadi agak berbeda dengan kehidupan asli Iya. yang jadi sebuah tantangan utama bagaimana menciptakan sebuah karakter Glenn yang terdeliver, menyebalkan, terus annoying. Yes. Jadi itu sih tantangan awalnya. Apa pesan buat teman-teman yang akan nonton kalau dari kacamata lo, Farandika, ke Glenn? Jangan jadi anak muda yang gimana-gimana, atau gimana kalau melihat Glenn? Jangan jadi anak seperti Glenn yang bullying gitu-gitu. Jadi kayak kalau bisa jangan dari lisan maupun dari kontak fisik, jangan sampai kita menyakiti orang karena kita nggak tahu apa yang keluar dari mulut kita, lidah tidak bertulang. Jadi dan sikap kita juga harus diperhatikan baik-baik karena kita nggak tahu siapa yang di dekat kita, siapa yang lagi bersama kita, atau bahkan yang tidak bersama kita itu menyimpan rasa apa terhadap karakter diri kita yang bahkan mungkin kita itu nggak sadar kalau kita melakukan, dan kita tuh kadang juga tidak sadar bahwa lisan kita atau sikap kita itu bisa menyakiti orang lain, dan kita juga nggak tahu orang lain akan bersikap seperti apa menyikapi dari kita. Itu dia. Terima kasih, tepuk tangan buat Farandika. Thank you. Ya, terima kasih. Fatih tadi mau nyambungin tuh, lidah tidak bertulang. Oke. Keren ya dia. Oke. Lanjut kita ke Vicky Naki, debut film panjang pertama dengan acting yang sangat luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu untuk Vicky Naki. Yes. Menurut kamu dari film ini apa paling relate dengan apa yang terjadi sekarang di masyarakat? Lo melihatnya in sosial seperti apa sih, Vicky Naki? Silakan. Ya, pertama-tama makasih banyak semuanya yang sudah datang ya. Yes, this is my first film. Jadi bukan film panjang pertama, Iya. film pertama. Wow. Ya, jadi nggak pernah film pendek nggak ada. Yes. Jadi film pertama. Debut nih, bener-bener debut Yes. di sini ya. Iya. Silakan. Menurutku nih premis filmnya ya, yang benar-benar kayak dekat banget sama kita. Jadi kayak another level lah cara santet itu works gitu kan. Dekat banget dengan kita juga. Kita semua sudah biasa belanja online ya, seperti yang dibilang sama Bu Santi tadi, kayak sekarang mah kita udah belanjanya lewat online kayak gitu kan. Dan satu hal yang paling ngeri banget ketika kita tuh belanja sesuatu, tapi pas kita buka ternyata itu sesuatu yang bakal bikin kita diteror, Yes. or maybe itu akhir dari hidup gitu loh. Itu kan ngeri banget gitu ya. Dan itu sih yang aku lihat keunikan dan spesial dari film Paket Santet. Iya. Kalau dari kamu sendiri melihat karakter kamu, ada pesan ya kan? Tadi gue udah minta ke Farandika untuk karakter Glenn. Oke. Kalau dari karakter sendiri silahkan. Oke, untuk Firza ya. Iya. Ini mungkin kalau yang belum nonton mungkin nggak tahu ya, tapi kalau yang udah nonton pasti oh oke. Jangan jadi orang yang lupaan.
Nah itu dia, lupaannya seperti apa kan kita lihat. Jangan jadi orang yang lupaan Yes. karena itu The Avengers. Yes. Bahaya. Vicky Nagi, terima kasih. Thank you Vicky Nagi. Kita ke Gabi sekarang, Gabriela, Kak Putri, kita pengen tahu juga. Jadi saya lihat dengan special triple bersama dengan teman-teman ensemble berasa banget. Kita pengen tahu Gabi, nge-build chemistry dengan teman-teman yang ada di sini seperti apa sih? Kita pengen ceritain dong, silakan. Oke, pertama-tama thank you semuanya teman-teman media yang udah datang. Nge-build chemistry Yes. sama mereka. Yes. Jujur itu kayak effortless banget sih rasanya. Karena Kita yang berat soalnya. Oh oke. Masih bertanya. kayak effortless banget semua, mungkin karena kita seumuran juga ya. Yeah. Terus jokes-jokesnya juga ya saling nimpalin aja gitu. Jadi memang sangat menyenangkan syuting sama mereka on cam maupun off cam gitu sih. Pada saat trailer diluncurkan kita belum ketemu sama Gaby kan. Nah kita Iya. pengen tahu saat kamu memerankan Celia ini apa yang kamu lakukan riset terkait ilmu hitam ini atau santet ini. Kita pengen tahu apakah ada mantra-mantra juga kan dari yang dibacakan. Nah risetnya gimana Gaby? Iya. Boleh ceritakan? Aku searching kayak soalnya kan aku di real life tuh kurang familiar ya sama ritual-ritual. Aku kan aslinya nggak melakukan ritual. Ya. Sama kita juga kan. Jadi aku tuh nyari tahu, oh ini ritual ini tuh untuk apa? Aku apa nyanyian-nyanyiannya tuh aku searching di YouTube gitu. Oh, kalau untuk ininya sendiri, santetnya sendiri, kamu gimana risetnya? Kalau untuk santet, the word kata santet itu serem banget menurut Ya. aku. Researchnya tahu aja sih soal santet, terus kebayangin gimana sih rasanya kalau dapet teror kayak gini yang kayak wah kalau lo tiba-tiba dapet paket terus orang-orang ngebuka terus tiba-tiba besokannya hidupnya udah nggak ada gitu-gitu tuh gimana sih rasanya, paling kesitunya sih Kak. Kalau dari kacamata aku melihat Celia, apa yang mau dipesankan kepada calon penonton kita nanti? Kalau Ya. dari kacamata aku melihat Celia, Melihat Celia. apa yang mau dipesankan ke penonton? Yes. Mungkin Mikir jadinya. yang dipesankan ke penonton mungkin bagus sih. Tadi kan Firza bilang jangan jadi orang yang lupaan. Nah tapi menurut aku Celia itu helpful banget. Helpful, ya? Dia sangat menolong temen-temennya, makanya jadilah seperti Celia. Yes, orang yang peduli sama Yang temen-temennya. peduli, kepoan dikit nggak apa-apa. Iya sih, terima kasih tepuk tangan buat Gaby, thank you. Kita ke Ai sekarang, Fadli Faisal sebagai Ale. Kita pengen tahu gimana pada saat lo memerankan karakter Ale ini yang memang kita belum boleh karena ada yang live, tapi memerankan banyak karakter, ada misteri-misteri yang harus dijaga. Nah lo gimana nge-build, nge-develop, lo mengeksplor karakter Ale? Ai, silakan. Halo semuanya, terima kasih sudah datang. Mengeksplornya atau Yes, mengeksplor dan oke. mendevelop karakter Ale. Pada saat scene bareng temen-temen gini kan kita kan nggak boleh ketahuan kan Iya. kalau spoilernya segala macam. Paling benar-benar berusaha enjoy the moment aja sih, berusaha enjoy the moment setiap scene sama yang ini. Jadi kayak benar-benar apa ya istilahnya, kayak bunglon. Iya, adaptif lah ya. Iya adaptif, Yes. ya betul. Itu yang gue usahain banget sih. Karena kalau misalnya kelihatan sedikit, kayaknya akan berubah tuh karakternya Ale, jadi kayak kelihatan banget. Dan Ale kan juga banyak di luar sana yang seperti Ale nih, yang punya Yang muka dua. Iya. Yang punya sifat seperti Ale gitu. Nah, kalau dari lo apa yang mau dipesankan dari karakter Ale? Ini ceritanya Ale nih yang ngomong Oke. ke penonton. Perbaiki komunikasi lu sama sahabat. Iya, itu dia. Perbaiki komunikasi sama sahabat. Fadli Faisal, terima kasih. Tepuk tangan teman-teman. Kita ke Yasamin Jessel sebagai Bella, boleh tepuk tangan dulu dong. Selalu memberikan yang luar biasa di sini, tapi kita pengen tahu dulu gimana kamu melihat pesan dari film ini dengan package-nya adalah drama, persahabatan, dan juga rasa luka dan juga dendam yang ada di sini. Silakan. Pertama-tama terima kasih semuanya, senang banget bisa ketemu. Semoga kalian enjoy menonton Paket Santet. Tadi menarik apa yang Bu Dina bilang, ini biasanya dari fear gitu, semua karakternya punya fear-nya masing-masing. Ya. Jadinya dari fear itu masing-masing menutupi sesuatu. Akhirnya dari menutupi satu hal, akhirnya menutupi hal yang lain. Jadinya antara pertemanan ini nih mulai hancur pelan-pelan, padahal sebenarnya kita harusnya menjadi teamwork gitu untuk saling membantu satu sama lain.
Dan menurutku dramanya sangat tebal di sini. Itu salah satu hal yang menurutku paling menarik dari ini, dari Paket Santet. Mungkin kan dia disutradarin sama Budina juga. Menurutku dramanya selalu menarik pada saat kita breakdown setiap karakternya, apa yang mereka ketakutin, terus gimana cara mereka menghadapi si terornya masing-masing karakter itu gitu. Dan pesannya menurutku base-nya adalah sama seperti yang teman-teman tadi bilang sih, untuk berhati-hati dalam Ya, itu paket azan ya. Ada alarm ya pas masuk azan zuhur. takut ya bahasa yang ngomong nih. Silakan. Iya, untuk berhati-hati dalam berbicara, karena apa yang kita berbuat sekarang bisa jadi impact-nya untuk orang lain, dan takutnya impact yang kita berikan ke orang lain akan terus-menerus memberikan impact ke orang yang lebih luas lagi. Itu dia Yasamin, terima kasih Yasamin. Kita ke Fatih Unrul. Tepuk tangan dong buat Fatih Unrul. Saya belum siap. Yes. Saya belum siap. Saya belum siap. Sebagai cowok green flag ya. Cowok green. Kecil banget sih. Nah, gimana saat lo dipercaya karakter ini? Ada gak sih sosok yang seperti lo ini in real life nih? Kayaknya udah jarang cowok-cowok seperti lo ini nih. Silakan. Ya gue lah. Iya. Itu memang jawaban yang kita harapkan kalau dari Deva. Silakan. Lo Pertanyaannya gimana? sebagai Deva gimana Ya. developnya? Sebenarnya dimulai dengan banyak kebingungan ya teman-teman. Sejujur-jujurnya, karena kita sambil reading, sambil kita juga deciding maksudnya mau dibawa arahnya kemana gitu. Tapi rasanya gue nemuin Deva, dan kemarin sempat ditanya juga di interview, gimana cara develop Deva. Gue ngerasa gue gak ngerjain PR lagi. Gue ngerasa PR gue dikejar sama teman-teman di sini semua. Maksudnya gue nemuin Deva karena gue ngeliat teman-teman di sini kayak, oh iya Deva mungkin kayak gini kali ya perannya. Itu keren gak? Terakhir nggak usah dikit dulu ya. Iya, maksudnya Udah keren kan? udah keren ya? Udah. Kamu tuh kayak, Udah. oke gitu sih. Iya. Kalau dari lu sendiri, apa yang dipesankan kepada teman-teman calon penonton kita nanti dari karakter Deva? Siap-siap, Kita udah siap nih. karena bakal serem banget. Tadi pertanyaannya buat penonton kan? Iya. Oh iya itu. Iya. Oh dari karakter Deva? Dari karakter Oh, Deva. ya Allah. Nah, kalau dari karakter Deva, boleh sayang, tapi sayang juga sama diri sendiri lah. Itu dia, tangan dong. Itu dari karakter Deva apa ke Fatih sendiri tuh? Ya walau Fatih masih ngantuk baru rap semalam. Iya kan sama bapak kemarin. Oke, terima kasih Fatih. Lanjut Thank you, Mas Yas. ke Azela Putri sebagai Kiki. Tepuk tangan dulu untuk Azela. Azela, kita pengen tahu juga karakter kakak adik di sini kan juga banyak yang merasakan juga kedekatan antara kakak adik ini. Lo gimana nge-build untuk kedekatan kakak adik sehingga rasanya nyampe banget ke teman-teman penonton? Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk nonton film Paket Santet hari ini. Semoga kalian senang sama filmnya, terseru, oke? Aku sih building chemistry sama Fatih itu cukup mudah, Kak, karena nggak tahu sih. Oh, lu susah. Gue gampang banget. Man. Kita tuh banyakan berantemnya sih. Jadi aku kan nggak pernah punya adik kakak kan, Iya. aku anak tunggal, dan di sini aku merasa banget seperti adiknya Fatih, dan Fatih juga ngasih energi itu ke aku yang seperti kakak gitu ke aku kan. Jadi selain Walaupun sebenarnya kita seumuran, tapi alhamdulillah cukup mudah saat kita syuting seperti adik kakak itu, karena ya Fatih balik lagi dia memberikan energi yang sangat big brother gitu. iya, sekarang nggak pesan persahabatan aja, ternyata ada pesan Iya. kekeluargaan yang Betul, disampaikan. betul. Nah, kalau dari Azela melihat Kiki mau nyampein pesan apa ke calon penontonnya? Kiki mau menyampaikan dampak dari ilmu hitam itu sangat mengerikan, jadi kita harus saling menjaga kata-kata kita, terus perilaku kita ke orang-orang, karena kita tidak pernah tahu apa yang orang lain rasakan dan pikirkan terhadap kita. Itu dia. Terima kasih tepuk tangan untuk Azela Putri. Thank you. Terima kasih teman-teman kita.